dalam kelabusanku.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Banyuwangi Sahabat Malam berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini. Bari bahasa dan apa topiknya, sahabat budaya. Saya akan kasihkan informasi untuk kita semua. Ini cerita tentang penyakit kusta di masyarakat Sulawesi Selatan. Bagaimana sahabat budaya melihat penyakit kusta yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan? Kita mau lihat dulu, apakah ini mitos atau fakta ya sahabat budaya? Ini kusta sendiri itu apakah dia penyakit turunan atau apa, ini kutukan? Oke, kita akan ketahui sama-sama nanti sahabat budaya. Nah sahabat budaya, kalau bicara tentang penyakit kusta, ada Warta Pagi RRI Makassar tadi yang sempat disampaikan pagi hari ini mengenai satu informasi yang sudah saya hadirkan sahabat budaya, bahwa Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Bone, Dr. Muhammad Nur Abadi mengatakan penyakit kusta merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang jaringan kulit saraf tepi dan pernapasan. Dikatakan penyakit ini bukan disebabkan oleh kutukan, makanan, guna-guna atau penyakit keturunan. Penyakit ini pun disembuhkan serta jarang menimbulkan kematian, tetapi menyebabkan kecacatan. Baik, ada penelpon di 0811 400 9250. Ternyata penyakit kusta itu bagaimana cerita tentang penyakit kusta zaman dulu sahabat budaya. Dan ini pastinya kalau melihat mitos atau fakta ya, pastinya fakta ada di masyarakat penyakit tersebut. Tapi ternyata dia bukan penyakit keturunan ya. Kita coba sama-sama terima penelpon. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Ribasa. Selamat pagi. Selamat pagi Denten. Iya, selamat pagi Bu Sudarsi. Apa kabar Teh Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat nih. Oke. Ya, udara juga sudah mulai segar, sudah ada matahari. Hari matahari, oh tidak dingin nih. Dari kemarin saya tidak pernah dingin nih, barunya ini. Kemarin hujan terus. Tidak pernah dingin. Oh, kemarin hujan. Iya, tapi tidak dingin. Tidak dingin. Iya, Seharian. hatiku yang dingin. Itu yang betul. Tidak pernah tembus pakai Aduh. Oke deh. Bagaimana itu obatnya? Obatnya apa itu? Kalau dingin hatiku. Dingin hati tak cari Tidak mie pernah yang tembus. Dan dua juga ada. telepon kirajin ganti jempol tak jadi jari jempol kaki. Iya. Oke deh, bercanda Bunda ya. Oke. Bunda Pemanasan ini. Mbak cocok Ki. Tapi Bunda, mau tahu dulu cerita tak tentang penyakit kusta itu dulu ada di masyarakat kita. Kalau dulu saya masih SD itu berkeliaran itu orang penyakit kusta tuh. Iya. Banyak di pasar, di jalan, sampai kita biasa baku tenggol sudah kita bilang orang baru kita itu dengar ceritanya orang tua bilang awas kok tenggol kurang begitu banu pindah tadi itu banyak menular. Ya, kecuali kalau ada kekebalannya orang misalnya perawat kan dia punya anti kekebalan apa namanya itu dia ada antibiotiknya ya. Iya. Jadi dulu itu waktu saya SD memang banyak anak nakal itu kalau berdiri di muka itu sama di pinggir pagar dia ganggu itu suka itu orang jalan yang itu orang kusta tuh dia lagi bilang orang kandala masuk nih di
di halaman itu cari itu anak-anak pergi bagi sembunyi semua di belakang lemari Oh, apa. Nakal gitu waktu SD kan tuh itu tahun berapa ya? Oh, begitu. Tahun 60-an. Tapi kalau kita ganggu begitu orang Kandala begitu, mohon maafin ya. Marah ya. Marah Ki, dia kejar Ki. Masuk tapi ada tuh itu tidak masuk, tapi ada yang saat itu yang jenggon itu masuk kena cari. Baru nak kasih sentuh-sentuh Ki tangannya di tangan tak? Kalau satu kalau nak peluk. Kehangatan itu hati. Kan kita bilang tadi dingin hati tak? Ya itu kehangatan nih, itu hati bela cece. Dulu itu orang-orang begitu memang parah. Oh iya Dia iya. pernah keriting semua tangannya sama kakinya. Iya, dia keriput begitu ya. Ya keriting ya apa namanya itu? Kulitnya berlipat-lipat begitu maksudnya, Bunda. Pokoknya ada banyak sekali bercanya itu kulitnya atau parah. Iya. Tapi kalau sekarang saya lihat orang begitu, dia tidak kemana-mana, di pasar pun sudah tidak ada. Okay. Ada di pinggir jalan, tapi dia duduk tenang, dia tidak kemana-mana. Atau baik sekali sekarang itu. Dia punya perkembangan. Mereka sadar mungkin ya tentang penyakitnya ya. Iya, Pak, juga itu pemahaman yang diberikan. Oh Itu iya. kerja keras dari perawatan. Iya tahu. Dokternya apa semua dia punya hasil kerja keras dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu mungkin lebih banyak itu penderita kusta daripada perawatnya. Nah, karena belum terlalu akurat itu caranya memberikan apa namanya itu pengobatan toh. Iya. Iya, pengobatan belum terlalu intensif kayak gitu. Jadi sekarang ini memang saya biasa dapat di pinggir jalan juga saya duduk-duduk. Tapi saya kan ku kasih uang, ujung-ujungnya uang ku pegang atau ku buang masa dia kan aduh nato. Iya. Padahal apa? Itu uang sudah kita pegang semua orang apa baru kita pegang. Iya, cocok. Iya. Tapi kalau kita kasih langsung dia tidak mau tak padahal apa? Biar orang apa sudah kita pegang. Iya tahu betul. Betul. Merah ya orang begitu yang kayanya gitu yang uang merah tuh kalau misalnya orang yang berduit kalau orang cacat begitu yang uang merah memang tapi itu uang logam sama uang 1.000 2.000 jangan sampai 5.000 itu sudah bisa menentukan semua makanya kalau kita sudah pegang uang di tangan tuh yang betul jadi syukur nih sekarang saya lihat ada juga sudah disembuhkan tuh itu perumahannya sana tuh ya di mana jongainya. Jadi kita bilang jangan apa dak kota salah. Iya. Ada dikasih rumah tinggal di mana atau sudah terasa seperti masyarakat biasa. Malahan berbaur dengan masyarakat biasa. Hanya saya tuh kalau saya lihat bikin misalnya mungkin orang-orang di situ beli ini. Oh iya. Orang dia makan tahu. Iya. Dia dia jual-jualan di situ ada para dia beli. Ya nanti bantanya keluar nih. Di masyarakat umum dipegang di wajah. Iya, cocok. Iya. Kita bertanya masanya di sana. Itu dia sebenarnya salah ya perbuatan begitu ya kalau mau dipikir karena uang itu kemana-mana Iya. Tapi kan memang namanya kita manusia biasa selalu menjaga kesehatan tuh. Kalau kita jaga jangan kena apa boleh tapi pasti kalau kita jaga tidak mungkin lah. Orang menular. Ada juga turunan tapi kecil kemungkinan paling-paling 4%. Iya, betul. Ada turunan ya? Iya, ada. Jadi kalau itu turunan itu orang tuanya sudah tahu bahwa sudah saatnya di di karantina tuh. Ada itu di karantina sampai itu apa yang sudah keluar. Tapi ada yang dia foto tapi itu jarak jauh. Oke. Jadi barangkali begitu. Terima kasih Ibu Sudarsia informasi Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sudarsia untuk informasinya di pagi hari ini terkait dengan cerita masyarakat di Sulawesi Selatan tentang penyakit kusta. Seperti apa sahabat budaya? Ini masyarakat dulu ya. Dulu itu bagaimana melihat penyakit kusta? Mungkin mereka agak menjauh, kayak tadi Bu Sudarsia bilang, takut mendekat karena itu menular begitu. Memang ada cerita sahabat budaya dari ini dan ini kalau mau dilihat ya faktanya tentang stigma
penyakit kusta, kita akan nanti ketahui sama-sama. Oke, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Bari Basa. Halo toh, selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama Jono ya? Saya tahu. Tidak, kalau begitu saya tidak tahu siapa nama Tak. Ya. Anti. Siapa ya? Kok laki-laki namanya Anti? Anto dong. Anto. Enggak ada orang namanya Anti kalau laki-laki. Anta kalau siang, malam anti. Oh begitu. Oh iya, seperti itu. Ya. Kalau siang sudah sono, malam sudah sia. Oh deh, bukan saya itu Bu Sudarsia, itu Jono yang bilang nak, teh aja saya dituduh. Nama Ya. cuma ada Anta tarif saya masalah uang apa pegang uang. Berarti mau dengar gitu Jono. Banyaknya intermesonya baru kena jadi sana tembakannya. Dede. Makan itu, Dede. Saya tidak tunjuk. Saya cuma apa? dia mengarahkan ke sana. Baru dia bicara. Tidak ya. Bukan saya Bu Sudarsia, Jono. Tapi Jon, itu di Bone atau di masyarakat Bone sendiri kalau dulu itu bagaimana menurut Tak penyakit kusta sendiri? Oh, yang masyarakat dulu itu sekarang sudah mati nih, banyak mati. Dulu, coba banyak mati. Saya bilang masyarakat dulu tuh kita melihat itu kan masih hidup Kiki juga. Cerita Ki dulu tentang orang dulu tuh bagaimana itu ceritanya penyakit kusta kah? Di Bone itu ada memang khusus perkampungan yang di Kecamatan Cina itu. Memang ada lokalisasi bagi dulu saudara kita yang kena penyakit kusta ya. Karena dulu itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Oh atau begitu. Itu guna-guna. Tapi sekarang tidak. Tapi itu dulu ya. Oke. Di lokasi khusus di salah satu tempat. Ya. Itu di Kecamatan Cina. Itu dulu ya. Karena kenapa? Dulu kan pengetahuan orang masyarakat mengenai penyakit kusta kan belum ada. Betul. Jadi salah satu caranya untuk menghindari itu tadi, maka dibuatkan sebuah perkampungan di sana khusus untuk itu. Jadi kalau yang kena penyakit itu ya dikirim ke situ. Oh. Dan dulu juga orang belum tahu apa obatnya, ya kan? Apa obatnya? Sehingga kalau ada dimanapun berada, kalau ada yang kena, itu ya bawa ke sana. Langsung dibawa ke perkampungan itu begitu? Ya. Oh, mereka juga mengenal ciri-ciri dari penyakit kusta ya? Ya. Mereka masyarakat di sana, masyarakat Bone itu tahu ya penyakit kusta itu ciri-cirinya begini gitu. Iya. Kan ada memang ada yang kering, ada yang basah. Sama dengan penyakit gula sebenarnya, ada yang kering, ada yang basah. Yang basah ini yang biasanya yang biasa bikin cacat ya. Kalau tidak diobati secepatnya. Ya, ya itu yang biasa bikin. Dia yang timbul-timbul keringat gitu ya di kulit tersebut. Iya, sampai pori-porinya terbuka sekali. Jadi bisa terpotong apa dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi orang dulu beranggapan bahwa itu penyakit kutukan atau guna-guna, dan ini sangat berbahaya. Ini bisa menular, makanya setiap ada orang kena penyakit baru dulu kan belum ada obatnya, belum dikasih obatnya apa. Jadi setiap ada orang kena penyakit ya dikirim ke situ. Di Kecamatan Cina kalau saya tidak salah, dusun Bumpung di situ. Jadi kalau teman-teman pergi sana melihat ada perkampungan itu khusus untuk orang itu. Tapi seiring dengan majunya dunia kesehatan dan dunia pendidikan juga, maka muncullah ditemukanlah obatnya, ada obatnya begini, dan masyarakat selalu diedukasi oleh pemerintah. Bahwa penyakit itu tidak terlalu berbahaya, dan ada obatnya. Akhirnya mereka itu bisa diterima di masyarakat. Akhirnya kalau ketika ada itu tidak dikirim lagi ke sana. Langsung diobati ya? Ya, diobati dan bisa. Terus obatnya, John,
Obatnya dulu itu apa, John? Apakah dia obat tradisional atau sudah pakai obat modern? Bukan, memang dari modern. Oh, sudah modern, Midi. Ya, Oke. Artinya dulu itu gratis sih pengobatannya itu. Oh, pengobatannya gratis. Gratis. Oke. Gratis, sama dengan penyakit 3 huruf itu gratis sebenarnya kalau berobat ke rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Itu harus disediakan itu. Betul. Jadi dulu karena saya masih ingat waktu masih SD ya. Ya. Ini untuk memberantas namanya penyakit kusta untuk pencegah. Itu ada kerjasama dulu Indonesia Jerman, ada tim khusus medis dari Jerman yang datang ke Indonesia itu menelusuri itu tiap desa itu. Mencari. Oh iya, oke. Yang ada yang kena penyakit kusta, ada baru gejala-gejalanya, pasti dikasih obat itu. Oh, iya. Dari Jerman itu berupa apa? Bukan kapsul. Suntikan. Suntikan. Bukan suntikan. Ada semacam itu yang kayak cairan di dalamnya itu, kayak serum ya. Artinya, oke. Serum khusus begitu ya, John, yang ditaruh dalam botol. Ketika perempuan itu ada semacam cairan, ya kan, yang bundar-bundar itu dikasih. Saya juga sempat dikasih juga, saya minum itu. Iya, dikasih itu. Iya. Jadi dia menelusuri setiap desa itu untuk mencari orang-orang yang kena penyakit kusta baru dikasih obat. Atau yang baru terindikasi lah. Dan keluarganya semua dikasih obat. Seperti itu. Itu orang dari Jerman. Itu saya masih ingat, masih PSD. Jadi kita ikut itu sama mereka. Jadi sering dengan perkembangannya, sering pemerintah edukasi masyarakat bahwa penyakit itu bukan penyakit turunan, bukan penyakit kutukan, bukan penyakit tidak guna, dan itu penyakit ada obatnya. Akhirnya itu mereka lambat laun masyarakat itu bisa menerima mereka. Iya. Mereka bersosialisasi seperti biasa, kayak tidak ada apa-apa, ya kan? Seperti itu. Tidak ada bilang mau dikucilkan, tidak ada. Jadi ada dulu ada teman saya juga seperti itu. Kita tidak pernah minder, kita pernah mengujudkan mereka. Kita artinya berbaur seperti biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang ada juga situ orang itu biasa kita pergi di rumahnya kalau malam main domino dan sebagainya. Seperti itu yang padahal ya mengidap penyakit begitu ya. Gitu. Dan mengenai yang di pinggir jalan itu memang bila kondisinya ya. Memang secara fisik tidak bisa bekerja seperti orang biasa. Ya kan? Ada juga yang sudah sembuh ya bisa dia berusaha. Ada yang jadi petani. Kalau yang biasa kita temukan di pinggir jalan ya mungkin memang secara fisik dia tidak bisa kerja tidak bisa mengangkat beban dan sebagainya karena kakinya itu tidak ada, ya kan? Tidak bisa jalan. Akhirnya supaya mereka bisa menyambung hidup, ya itu ada orang yang memanfaatkan juga mereka. Artinya saling lah, ya kan? Mau tinggal di rumah, tidak ada kerja, tidak ada mau uang dari mana? Seperti itu. Akhirnya mereka saling kerjasama lah, mereka ditampung, akhirnya dikasih dibuat tangga roda atau apa, baru disuruh mengemis di pinggir jalan itu. Supaya ada mereka pemasukan untuk biaya hidup. Seperti ini. Dia juga tidak bisa diserahkan mereka. Silakan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak memelihara mereka, ya kan? Karena ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya yang menjamin anak terlantar dengan orang ini dipelihara oleh negara. Ya, kenapa kita tidak memelihara itu? Maksud saya begini, mungkin pemerintah ke depannya kerjasama dengan pengusaha di tempat di mana banyak seperti itu untuk mendirikan sebuah usaha. Baik. Usaha padat karya lah, ya kan? Usaha padat karya. Berikanlah mereka pelatihan dan pendidikan sehingga bisa mereka diberdayakan. Tahu supaya mereka juga tidak tergantung hanya kepada pengemis atau sebagainya. Jadi kan usaha padat karya itu misalnya dengan rajutan atau apa dan sebagainya, iya kan? Kan bisa dilakukan. Yang penting pemerintah mau dan bisa kerjasama dengan pihak swasta.
Oke, baik. Gitu. Supaya kita tidak lagi pernah temukan ekses penyakit atau yang penyakit aneh di pinggir-pinggir jalan itu meminta-minta. Begitu. Iya. Oke, itu siap. kalau pemerintah mau. Ya. Kan? Jadi ya mudah-mudahan ini pemerintah mau mendengar, ada usaha supaya ini mereka juga merasa diperhatikan dan diberdayakan. Benar. Oke deh. Gitu? Baiklah. Oke. Makasih Jono. Ya. Sahabat budaya mengenai teman-teman yang terkena atau yang sudah terkena penyakit, tidak usah terlalu. Mari kita bergaul seperti biasa karena penyakit sebenarnya tidak terlalu berbahaya dan bukan penyakit kutukan. Ya, oke, baik. Ya, mari kita menerima dan itu untuk pengobatannya itu sudah ada. Ada obatnya dan tanda-tandanya itu bisa sedini mungkin lah. Kalau ada tempat tertentu masih rasa, nah itu sudah cepat masih periksa. Oke, baik. Istri kita itu diajarkan dulu itu Benten ya. Sampai sekarang masih ingat itu di medis dari Jerman itu dia memang ada bundar-bundar di bagian tubuh. Baru keluarnya tidak dirasa misalnya di garuk di apa namanya. Tidak dirasakan. Itu bisa jadi itu adalah tanda-tanda penyakit itu. Oke, baiklah. Siap. Oke, makasih ya John. Kalau ada bilang oke. Ya. Berhenti masih. Oke, baik. Oke, baiklah, makasih John. Ya. Daripada dikasih oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jono di Barukang sudah bergabung pagi hari ini. Nah, kita bicara tentang penyakit kusta, sahabat budaya. Masih banyak anggapan ya orang yang kadang kurang tepat di masyarakat kita terkait dengan penyakit ini dan apa saja mitos penyakit kusta yang tidak benar. Nah, untuk mitosnya penyakit kusta itu atau penyakit ini bukan kutukan dan turun-temurun. Sahabat budaya, fakta kusta disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Namun demikian, resiko penderita kusta itu dapat semakin besar jika salah satu anggota keluarganya terkena penyakit ini. Karena apa? Ini mitos katanya mudah menular, sahabat budaya. Faktanya kusta itu tidak akan mudah menular kecuali jika Anda tidak melakukan kontak berulang dengan penderita. Banyak yang percaya bahwa kusta dapat menular dengan mudah karena penyebarannya bisa melalui udara, tetapi itu salah besar. Nah, sahabat budaya, untuk Anda ketahui, Anda baru akan tertular kusta jika terbukti melakukan kontak secara langsung yang berulang dengan penderita seperti penggunaan pakaian atau handuk bersama. Nah, oleh karena itu mitos penyakit kusta ini perlu diluruskan agar penderita kusta tidak didiskriminasi. Nah, itu sahabat budaya tentang penyakit kusta ya. Ternyata mitos bahwa itu penyakit kutukan dan turun-temurun, karena kalau turun-temurun sahabat budaya mungkin karena ini ya, kita sering kontak dengan orang dalam rumah sama-sama, selalu kontak badan itu yang tadi handuk, pakaian, jadi dia bisa terkena penyakit kusta itu. Makanya orang bilang itu turun-temurun Ki itu, padahal sebenarnya ada itu satu keluarga dia tuh tidak terkena kusta. Beberapa orang itu satu saja yang kena begitu ya. Mungkin karena itu tadi dia sering bermain sama orang yang kena penyakit kusta. Baik, 0811 400 9250, saya masih nantikan telepon sahabat budaya. Boleh di Facebook kami berkomentar juga, saya nantikan komentarnya pagi hari ini. Silahkan yang mau berkomentar di Facebook dan bisa menonton kami langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Mbak Jimmy, kita dengarkan dulu Kelong sebelum saya hadirkan kembali informasi di ruang dengar tentang penyakit kusta, dan telepon juga nanti saya akan terima kembali.
tepok-tepok jadi apa? Prok, tolong dibantu ya. Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong. Boleh. Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak. Wah, kalau itu ya Pak Tarjo nggak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Mbak Yumi, sahabat Amal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini tentang cerita masyarakat Sulawesi Selatan. Penyakit kusta itu seperti apa zaman dulu, dan ini sahabat budaya kalau bicara tentang penyakit kusta itu memang dulu agak sedikit parnoan orang-orang dulu ya, pikirannya bahwa itu aduh kalau kita dekat-dekat sama dia bisa menular begitu. Padahal sebenarnya ini tadi dikatakan dari informasi sahabat budaya, kalau kita dekat dan sering bersentuhan, maksudnya memakai handuknya, lalu memakai pakaiannya, ini yang bisa menular ya. Kalau Ibu Sudarsia dipeluk supaya hangat hatinya mungkin bisa ya. Oke. Bercanda. Baik, coba kita dengar lagi penelpon berikutnya sahabat budaya berkomentar pagi hari ini tentang penyakit kusta, dan di Facebook kami juga boleh berkomentar sahabat budaya. Bagaimana cerita masyarakat dulu atau orang dulu itu di Sulawesi Selatan tentang penyakit kusta ini ya. Mungkin dulu-dulu sahabat budaya tahu ada perkampungan di Sulawesi Selatan yang punya penyakit kusta, dan itu digabung atau dijadikan satu. Kayak di Bone katanya ada, Jono bilang ya di Bone. Terima kasih infonya Jono, bahwa katanya kalau di Bone itu ada pemukimannya tersendiri, namanya pemukiman Cina di sana. Itu ditaruh di situ atau dikasih ke sana semuanya masyarakat yang atau orang masyarakat kampung yang kena penyakit kusta. Nah, ini sebuah mitos juga sahabat budaya, bahwa kalau penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Ternyata itu mitos. Faktanya penderita kusta itu dapat sembuh secara total jika mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat dengan terapi multi obat, multi drug terapi atau MDT yang mendapatkan pengawasan langsung dari dokter. Kusta dapat disembuhkan secara total. Baik, 0811 492 50 silakan yang bergabung di pagi hari ini di 0811 492 50. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung 0811 492 50. Oke, sudah ada penelpon. Silakan. Oke. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Cuaca cerah-ceria. Alhamdulillah. Oke deh. Amin. Iya, amin. Oke. Oke deh. Bisa Mi. Tidak kayak kemarin ya. Oke. Dari kemarin sih ibu semua mencuci. Tapi tidak kering. Tidak kering, jadi Mudah-mudahan hari ini bisa. Lagi. Oke deh. Baik, Bunda bicara tentang penyakit kusta di masyarakat Sulawesi Selatan. Punya cerita mungkin Bunda di Maros ada? Oh iya, saya ada cerita. Oke. Itu dulu kalau orang Makassar bilang kandala di. Iya. Kandala. Iya. Karena itu dulu penyakit kusta dulu itu sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat. Iya. Baru jijik juga masyarakat dekat dulu itu punya kusta tuh wajahnya jelek, kelihatan muka-muka, telinganya bentuk besar seperti apa, terus jari-jarinya itu kayak mau putus tuh, mengkerut, kakinya bengkak-bengkak, tidak bisa jalan. Itu dulu dibenci dan jijik itu masyarakat dia. Jadi ada warga di sini di lingkungan tadi yang dulu di KPU ada keluarga di situ. Tapi herannya Mbak Anti itu kena dia kena semua yang lain tidak. Itu dua bersaudara laki dan perempuan. Dikucilkan itu dong. Mbak Anti bawa kampung jauh-jauh dibikinkan rumah di sana, rumah-rumah kecil. Di situ disimpan sampai menghembuskan napas yang terakhir. Tidak ada pergi nanti baru dibawa sama keluarganya. Itu pun juga jadi semua orang
mandikan dan lain sebagainya, kasihan seperti itu. Tapi alhamdulillah masih ada keturunan-keturunannya. Akhirnya saya menjadi besan kayak itu ibunya. Tahu. Cucuku itu menikah dengan anaknya itu ibu. Iya. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa sampai sekarang. Jadi makanya itu telah diberikan pengertian bahwa ini penyakit bukan menular, bukan kutukan, bukan guna-guna dan lain sebagainya. Betul, Jangan takut. Penting kita rajin berobat. Alhamdulillah mulus semua. Tapi dulu mohon maaf Bunda saya potong. Ini dulu ada dengar gitu bilang kalau orang penyakit kusta yang disuntik kayak itu apa ya namanya, suntikannya tuh besar kayak suntikan apa sapi apa begitu. Ada dulu dengar begitu tidak? Iya. Dulu pernah dengar. Kayaknya tabungnya sebesar itu. Itu dengar itu cerita. Ya, betul. Oke. Dulu seandainya ada pengobatan dari dulu, mungkin itu kasihan keluarganya yang 2 itu saudaranya itu kakak adik itu laki-laki dan perempuan tidak dipikirkan. Tapi kita melana kasih pengertian bahwa itu bukan menular, bukan kutukan, bukan guna-guna dan jangan kita memang dulu itu nanti kalau kita lihat penyakit modelnya wajahnya dan muka gigi mintong orang tidak mau orang. Maka itu sekarang mamanya itu laki-laki yang mengkawin dengan anaknya itu ibu dulu tidak mau kasih kawin tapi pacaran jadi bilang itu saudaranya kalau tidak mau aku saya tapi karena bagaimana sudah aminan namun jadi sudah bisa lepas jadi melamar sampai sekarang banyak anaknya dan sudah sebagainya baik. Ini sekarang kerja di Angkasa Pura itu istrinya itu cucuku yang menikahi itu anaknya orang. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, itu buktinya ya Bunda ya bahwa penyakit itu tidak kebawa keturunan. Ada yang tidak percaya datang kita tunjukkan itu rumah kan. Oke, betul itu. Jadi jangan sih umpama yang pernah penyakit begitu jangan dikecilkan, jangan dibeli, jangan ditakut karena itu ada obat apa. Penting rajin minum obat. Iya, betul Bunda. Iya Bunda. Tidak ada, bukan menular, tidak menular itu penyakit. Kecuali kalau yang parah sekali, tangannya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak bisa berbuat apa-apa, kemana pegang apa-apa tidak bisa. Tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang. Oke, baiklah. Kalau yang normal dia hanya kulit-kulitnya yang berubah, kan biasa ada kulitnya berubah kayak panuan dilihat itu Mbak Cita. Iya benar. Itu kayak panuan dalam itu bisa diobati sampai sembuh, dan bisa didekati Mbak Cita. Dulu tidak memencongki makanannya tidak mencongki dekat dengan orangnya. Nah bilang orang Makassar kan ring-ring mentong, gigi mentong. Oke. Alhamdulillah. Itu buktinya saya itu anaknya dengan cucuku itu menikah dengan alhamdulillah. Mau itu lagi tuanya itu yang dulu tidak mau. Saya mau kasih tahu tapi tidak mau jangan begini ada gardina anak. Dan sekarang apa? Karena dia kerja di Angkasa Pura, betul. Baik, terima kasih ya Bunda. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haji Ani sudah bergabung dari KPU Maros dan Mbak Jimmy sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita jeda dengan Kelong dan nanti saya akan terima penelpon kembali di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Sari batang nambah ketunganan kanku
Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, Kalukuang merupakan salah satu nama kelurahan di Kecamatan Talo. Kalukuang berasal dari kata kaluku yang artinya kelapa. Jadi pada zaman Kerajaan Talo di kampung Kalukuang banyak ditumbuhi pohon kelapa yang berukuran pendek dan buahnya berwarna kuning. Kelapa kuning. Kelapa kuning ini digunakan untuk mengobati dan minuman para tabarania, pemberani yang pada saat berperang. Dan pohon kelapa yang ada tersebut dianggap milik bersama sehingga diberi nama Kalukuangta. Nama Kalukuang sudah ada sejak zaman Kerajaan Talo. Nama Kalukuang ini digunakan oleh pemimpin Raja Talo yang bernama Pasuruan Tumananga. Maksud kami Tumenanga Ri Tumabutaya yang bergelar Galarang Kalukuang. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Baju Misar Batam malam berikut di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya coba terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Indah Ring Baji, ya. Apa judul lagunya itu? Lagu tadi diputar. Yang mana ya? Sebelum kabaran. Sebelum kabarana ki pamaporanga. Oh, ki Rasya, ya. Ki pamaporanga Rasya The Academy penyanyinya, ya. Oh iya, bagus itu ku dengar liriknya. Oh iya. Kayak orang menderita gitu kan. Dalam kayaknya ya. Gitu. Bagus ku dengar. Oke, baiklah. Indah, bicara tentang penyakit kusta ini di masyarakat Sopeng juga pernah terdengar penyakit kusta? Kalau belum pernah saya jumpai, karena bagaimana saya jumpai karena sudah sekian umur memang itu Kak berpindah ke sini. Tapi waktu masih sekolah dulu Kak di Makassar, kan pernah gitu kayak kalau kita sudah ini ini kan di daerah-daerah, saya pernah jumpai begitu di Kabupaten Jeneponto Kak toh, tepatnya di Desa Taruang itu, naik di gunung-gunung itu ada di sana. Saya jumpai Kak, dia sudah sembuh dari penyakit itu kan. Kalau orang sana bahasanya itu saya masih ingat itu namanya Kandala Kibedeng itu. Kandala, apa namanya Kak itu Mi? Bahasa daerah. Iya, saya masih ingat itu kata dia bilang, orang di sana bilang, dulu kita Bapak kenapa kita seperti ini, hidung kita begini, jari-jari apa, segala baca itu anggota tubuhnya begitu Kak toh. Dia bilang itu keluarganya, Riolo Annena Kanda laki, toh begitu. Jadi artinya ada cacat begitu di tubuh dan harus diamputasi. Itu kan kita ini bahas itu Kak toh.
Kebetulan saya pernah juga ketemu langsung sama orang berpenyakit seperti itu dan dia sembuh Kak toh. Waktu dia berumur 15 tahun Kak itu, dia kan laki-laki, dia kena penyakit seperti itu Kak. Meleleh katanya itu berair itu tubuhnya bahkan itu busuk sekali Kak toh. Katanya sehingga dia diasingkan ke suatu tempat di kebun, rumah kebun disimpan di sana tanpa dirawat sama keluarga. Pokoknya dibuang deh karena katanya itu keluarganya itu saudaranya itu kakaknya Kak toh. Ini anak penyakit begini katanya ada begitu itu anggapannya orang dulu kata dia kena begini mungkin ini begini jadi dibuang kayaknya dibilang dibuang biar nih semua keluarga itu orang tuanya biar nih mau mati mau hidup itu tergantung dari saya sehingga orang ini dibuang kata sampai pada suatu saat itu orang singkat cerita kata orang itu katanya dapat hidayah kata di saat tidur dia bilang kamu baca ini Al-Quran pokoknya setiap kau ini sholat ini kau baca ini sampai bukan sampai singkat lagi cerita Kak dia sembuh Kak tahu. Dan dia dapat mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa membantu orang Kak tahu dengan penyakit itu dia sembuh orang yang sakit, orang yang begini dia bisa menyembuhkan itu kasih macam itu berkat penyakitnya itu dan dia kayak bertapa gitu Kak tahu karena dibuang. Dia sembuh total Kak tanpa dibilang bau tapi itu anggota tubuhnya ada yang ini Kak tahu tangannya itu jari-jarinya agak bengkok Kak. Kukunya itu hilang yang satu tapi sembuh itu anunya kata tempat kuku itu Kak. Mukanya itu katanya itu saudaranya karena ada fotonya waktu masih muda Kak tuh. Enggak seperti dia agak apa namanya itu Kak miring gitu kan. Hidungnya juga begini kasihan. Itu bulu matanya dengan itu tinggal berapa kalau bisa di situ lembar mati kata dengan habisnya. Tapi dia sembuh total Kak tidak ada bau apa-apa sekarang. Dan dia serumah lagi dengan diambil lagi karena dia kembali sendiri kata mencari keluarganya dia bilang saya tapi orang itu kaget tidak mungkin kata orang tidak mungkin kamu hidup karena kamu sudah dibuang tanpa dikasih makan tanpa ini katanya dibuang begitu Kak karena itu katanya penyakit. Nah kira orang penyakit kutukan kan? Sehingga dia dibuang padahal itu penyakit kusta atau galak ben namanya. Tapi berkat pertolongan dari Allah dia sembuh Kak. Dan sampai sekarang kata itu karena saya punya teman di saya bertanya, masih hidup itu tahu alhamdulillah. Dan dia bisa mengobati orang katanya Kak. Karena saya juga belum sempat itu cuma orang dari bibir ke bibir kata mulut ke mulut dia bisa mengobati orang begini dia berkat dari penyakit sembuh dari penyakitnya itu padahal dulu itu dia tidak punya sekolah kan enggak karena kan itu dulu orang dulu kata tidak ada dia tidak punya sekolah dia tidak pandai ini sekarang dia pandai menulis pandai membaca dengan mujizat dari penyakitnya itu Kak jadi memang itu penyakit seperti itu jangan diasing jangan dibuang banyak dirawat dan segala macam ada obatnya kata tapi mungkin dari orang-orang itu gigi bagaimana dia takut dicela sama tetangga atau apakah mungkin sehingga dia buang keluarganya itu gitu Kak. Jadi kalau penyakit itu saya pernah ketemu langsung sama orang seperti itu Kak dan alhamdulillah dia sembuh total alhamdulillah. Betul yang dikatakan seperti bunda-bunda yang lewat tadi itu katanya tidak ada bukan penyakit menular kata karena mereka tidak ada dalam keluarganya seperti itu yang lebih berarti hanya karena sembuh dari penyakit itu dan bisa membantu orang atau menolong orang lain kata jadi kalau seperti itu saya pernah ketemu jangan bilang saya pernah bahkan orang masih meleleh saja berpikir seperti itu saya juga pernah jumpa dan kita tidak boleh merespon dia itu penyakit yang begini karena penyakit kusta itu pendengar bukan penyakit menular. Dia itu penyakit tidak tahu mungkin dari darah tubuhnya sehingga dia keluar mengembun terus pecah. Kan ada tuh sel-sel darah putih biasa kotor keluar itu kan bisa kayak mengembung begitu kata sehingga pecah-pecah dia tidak tahu obatnya bagaimana kata jadi penyakit kusta itu bukan penyakit menular menurut saya pendapat saya dan itu memang faktanya begitu yang dikatakan beberapa dokter kalau dibilang mitosnya itu
bukan mitos itu penyakit seperti itu Kak, karena memang kenyataan karena tidak menular juga, tidak kemana-mana, pokoknya itu salah satu penyakit tersendiri kata. Dan apapun bentuk penyakit itu insya Allah ada obatnya Kak, yang penting kita tidak berhenti untuk mencari obat dan berdoa sama Allah kata, itu saja. Semua penyakit itu pasti beda-beda kata, tapi dari sisi lainnya juga ada insya Allah ada obatnya Kak kata. Gitu. Jadi cuma saya tahu kalau penyakit kusta tidak bernular dan tidak menyebabkan orang lain di sekitarnya itu ini. Atau bagaimana katakan itu bisa makan sama-sama, insya Allah makanannya itu tidak bilang kita juga kena penyakit ya tidak Kak. Kalau itu bisa dicoba. Kalau tidak jijik tapi kalau umpama jijik jangan maki. Tapi kalau dibilang itu ya jangan jijik kalau melihat orang seperti itu. Karena itu kan dia cobaan tersendiri dia dapat dari Allah Kak toh. Baik, deh. Makasih Indah. Ngomong itu sesuai apa yang saya dapat di lapangan waktu tahun 2018 kemarin Kakak yang saya. Oke deh. Oke balik Kakak. Makasih. Judulnya Ki Pamempora nggak? Iya. Maka doa nih Beng cari bagus itu lagu. Iya. Oke deh. Makasih. Tetap jaga kesehatan tak. Makasih banyak. Aktif di dalam menjalankan tugas negara Kakak ya sayang. Amin. Makasih banyak. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah di Sopeng. Indah yang Baji di Sopeng. Terima kasih banyak. Belakangnya Indah. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Adakah cerita dari masyarakat kita di Sulawesi Selatan tentang penyakit kusta? Dan ini salah satu yang juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat. Ini penyakit tersebut apa turunan atau bukan ya? Ada yang bilang turunan, ada yang bukan. Nah ternyata tidak turunan begitu. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Matahari bersinar, cerah. Tahu. Luar biasa. Walaupun kemarin tidak ada, hari ini dia balas dendam ya. Mudah-mudahan sampai sore Bunda. Iya. Kebalik hari ini. Baik, Bunda bicara tentang penyakit kusta. Ini Bunda punya cerita mungkin di kalangannya Bunda sendiri tentang penyakit kusta itu sendiri. Apa pendapat tak? Silakan Bunda. Oh ya, kebetulan ada ponakannya. Iya. Waktu itu dia kelas 3 SD. Iya. Tapi itu anak tinggal di rumahnya tantenya, omnya, orang tuanya di Palopo. Waktu itu. Saya ke rumah itu, saya lihat. Karena di rumah itu kan orang sibuk, dosen, jadi pagi-pagi tinggalkan rumah itu anak, cuma orang yang tinggal di rumah itu yang atur kalau dia mau ke sekolah, tidak terlalu diperhatikan. Di dalam badannya itu, di belakangnya itu timbul kayak panu, lebar-lebar kayak panu. Jadi kebetulan saya datang hari itu, saya tanya, kenapa ini belakangmu? Gatal, dibilang tidak. Ada di lengannya, ada di pahanya, ada di dahinya. Penyakit lain-lain ini. Ayo saya bawa ke puskesmas. Saya bawalah ke puskesmas. Dites di sana, dikorek-korek. Yang ada belang-belangnya dikorek, ditanya, rasa tidak? Dibilang tidak. Terus yang di sebelahnya yang kulit mulus dikorek-korek lagi, rasa enggak? Dibilang rasa. Jadi semua di badannya itu dikorek-korek semua. Jadi yang belang-belang itu yang kayak panas tidak rasakan. Artinya dia tidak rasa kalau itunya, kulitnya itu dikorek. Jadi lama kelamaan saya keluarlah ini anak, saya suruh kau di luar menunggu. Saya bicaralah sama ini perawat. Saya bilang, penyakit apa sebenarnya itu? Dia bilang, itu gejala kusta ibu. Kan itu dia bilang gejala kusta. Kalau misalnya itu kulit belang-belang dikorek-korek, kalau dia tidak rasa, itu namanya gejala kusta. Oh iya, pengalaman ini ya, harus ditahu ini. Jadi saya kaget. Misalnya kena ini, padahal kita punya keturunan tidak ada yang kena begitu. Itu jadi akhirnya saya teleponlah kedua orang tuanya. Kalau dia datang, anakmu saya sudah bawa di ini, katanya gejala kusta. Orang tuanya juga kaget. Akhirnya dia tunggui di Makassar, dia
bawa ke puskesmas lagi, akhirnya duduk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu harus diopname. Diopname hampir 1 bulan itu anak diopname di situ. Sampai kemudian ada perubahan, tetapi tetap sampai sekarang itu anak dia kerja sekarang di Morowali. Sudah sarjana, tapi belum ada nasib mujur. Berapa kali tes ini tapi ternyata tidak. Malah dia kejauhan di sana di Morowali. Alhamdulillah. Di jari-jarinya itu tidak ada yang mengkerut jadi pendek kan, kalau orang itu kan jadi pendek itu jari-jari. Kemudian kaki juga dia jadi pendek membesar itu. Cuma yang di dahi itu dan di lengannya ada membekas kayak orang habis kena penyakit cacar itu, Banti. Ada itu berbekas di jari lengannya, dengan di dahinya, di wajahnya juga ada sedikit. Itu tapi saya tanya, biasa kalau saya tanya, teman pernah tanya kok itu bilang apa itu kena kok. Dia bilang kena kok cacar itu di. Pengalaman Bunda itu berapa berapa lama pengobatannya Tabe? Kalau yang Bunda tahu. Lama sekali ya. 2 tahun. Menahun begitu ya Bunda ya. 2 tahun lebih itu. Diopname di rumah sakit lama. Disuntik juga tidak Bunda Tabe? Saya kurang tahu ini disuntik ya. Pada waktu itu kalau zaman sekarang kan sudah jarang orang disuntik ya kalau sakit. Waktu itu dia disuntik. Diopname di rumah sakit itu disuntik. Itu. Jadi dia bukan cuma 1 kali itu diopname itu, nanti keluar tidak lama dia merasa bagaimana, dibawa ke puskesmas, dirujuk lagi, disuruh lagi opname. Berapa kali itu keluar masuk rumah sakit pada tapi Bunda, mohon maaf ini ada cerita lucu sih, katanya itu suntikannya itu yang besar kayak suntikan sapi begitu, yang serum yang itu. Ini cerita orang dulu ya. Kasih takut-takut, itu begini. Jarum suntik biasa Mbak Ti. Jarum suntik biasa. Biasa Ji. Itu saya tanya dokter, apa sebenarnya penyebabnya ini sampai ini, karena kita punya keturunan tidak ada yang begitu. Terus dia memang bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit menular dan bukan penyakit kutukan. Tahu. Nah, begitu. Mungkin saja ini anak kalau bermain di musim hujan. Saya bilang, memang. Kalau musim hujan itu dia kalau di mana ada got banyak airnya di situ dia pergi berenang sama teman-temannya. Namanya anak kelas 3 itu. Betul. Makannya. Kemungkinan dia bilang itu karena itu bukan penyakit keturunan. Bukan penyakit menular, jadi kemungkinan dari dari air tempatnya mandi itu ya memang ada ada kotornya sehingga melengketlah di tubuhnya ini anak. Seperti itu. Jadi itu pengalaman saya, Banti. Tapi Bunda. Kan sudah jarang orang yang betul. Kena penyakit seperti itu kecuali yang sudah bertahun, yang sudah berlalu. Tapi kalau sekarang kan jarang lagi kita temukan seperti itu. Bunda, betul. Selanjutnya tidak ada lagi yang muncul ya namanya penyakit. Karena memang mengerikan sebenarnya, menakutkan. Karena itu kan mereka takut dikucilkan. Padahal orang seperti itu tidak harus dikucilkan. Itu malah diajak ngobrol itu supaya dibesarkan hatinya. Terganggu nanti psikologisnya, kasihan juga sih Bunda. Iya betul. Kalau saya ingin saya punya kemanasan, ya Allah. Kodong ada lagi itu ada. Tapi sekarang itu kan saya rajin sekali dia telepon saya. Dia tahu. Kasih dari ibunya tahu, belanja lupa itu tantemu dia bawa ke pertama ke rumah sakit. Alhamdulillah. Namanya anak-anak ya. Oke, Oke, makasih Bunda informasi tadi. Makasih banyak. Bunda, makasih. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajani Bunda Sofi, mohon maaf. Bunda Sofi ya di Papua Goa untuk gabungnya pagi hari ini. Dan saya coba lagi ke penelpon berikutnya di 0811 400 9250. Ada beberapa yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih Pak
yang sudah bergabung di Facebook kami pagi hari ini. Ada Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum, hadir monitor. Kalau orang sudah sakit maka jangan dikucilkan, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Harus ada penjelasan dari ahlinya, bukan opini dan kemajuan ilmu kedokteran bisa diatasi sehingga tidak perlu menjadi informasi yang tidak menakutkan. Maaf, ini pendapat. Baik, terima kasih Pak untuk pendapatnya pagi hari ini. Nanti mungkin ada penjelasannya dari ahli, bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Makassar. Tapi kalau dari beberapa artikel yang kami dapat ini memang Pak, dari artikel yang saya dapat itu dari Siloam Hospital itu mengatakan bahwa kalau penyakit dari ini ya, Siloam Hospital punya blog begitu, atau punya bari bahasa. Pernah bergabung ku hafal tonji suarata ya. Siapakah? Denlumu kah siapa nih? Salah kayak ya? Di mana Denlumu? Oh, astagfirullah, Ibu Andi Karisma kah? Iya. Hampir sama suaranya Bella, makanya sering bergabung supaya dihafal. Dikasih kembali lagi iya, aku kira Tommy suaranya. Oke. Ita rokok mi, kenapa kamu ketawa? Tua mi Raman. Oh, tua mi. Saya kira masih muda Ji. Nenek. Masih muda Ji. Kan saya yang bilang tuh bukan di kita tuh. Cocok mi. Ibu Andi Karisma. Bicara tentang kusta. Ada yang kita tahu cerita tentang kusta ini? Ya, bukan sih, ini cuma pengalaman. Oh, pengalaman, ya. Oke. Ya, kalau penyakit kusta itu ada juga yang turunan, ada juga bukan. Ya. Ya, begini, saya punya keluarga ada kawin dengan orang kusta. Iya. Keluarga saya itu keponakan saya. Dia tinggal di kampung sekarang. Gitu. Iya, oke. Keluarga saya itu tidak ada yang respon, katanya kalau mau dilamar, jangan, nanti menular. Jadi saya bilang, ya kalau dia saling cinta mau dia apalah, diterima saja. Jadi pendek cerita, waktu dia kawin, cuma saya yang hadir keluarganya dengan almarhum suami saya. Cuma itu. Yang lainnya enggak ada, tapi sekarang kan sudah baik. Oh, jadi penyakitnya baik. memang kelihatan sekali itu dia kusta begitu ya, Bunda. Jadi itu penyakit kusta itu mau sama dengan diabetes. Oh, hampir sama, hampir. Karena dia kan juga meleleh. Oh, begitu. Dan kalau diabetes meleleh tidak jikanya kalau diabetes? Iya, tidak sih. Tapi dia itu makan di dalam kalau diabetes. Kalau ini kusta, dia pindah-pindah kaki kiri, kaki kanan, cuma di situ-situ aja dengan tangan, jari-jarinya toh. Terus itu permukaan itu di muka itu ya memang kata yang udah masuk tadi itu hidungnya biasanya dia bengkok, banyak agak lain, ternyata iya memang begitu. Kan ada kompleksnya dulu itu. Iya, ada Jongaya namanya. Jongaya. Nah itu. Saya Jalan ada tanya di sana, Banti. Jalan apa ini Bunda? Namanya Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate. Iya. Bahkan saya sering ke sana itu. Sering saya ke sana kunjungi. Ternyata dia Bunda itu berdiri pada tahun 1936. Pada saat masa penjajahan Belanda dulu ya, pada zaman Belanda. Oh, ada memang Iya, jadi di sana itu sekarang kayaknya tuh sudah tidak ada lagi tuh yang di sana itu yang penyakit kusta. Mungkin ada lah, cuma nggak kelihatan ya, cuma tinggal satu-satu aja. Karena itu diobati. Yang jelas itu kita itu rutin mengobati. Karena itu penyakit kusta, itu biasanya cuma bakteri, kuman dari makanan juga yang tidak bisa kita konsumsi itu dimakan. Nah biasanya begitu, itu terjadi alergi terus kita garuk-garuk. Jari-jari juga kotor, ya itu biasanya begitu terjadi kusta. Jadi
perlu itu memang kebersihan. Dari air, air mandi, segala macam. Bahkan juga seperti ada sabun tak cocok begitu, deterjen yang kita pakai cuci itu kan biasanya itu kan tak cocok. Nah itu yang menimbulkan juga di situ. Bakteri, kuman semuanya dari makanan juga. Tapi ada juga turunan. Bukan tidak ada turunan, ada juga namanya itu turunan orang-orang kusta yang kayak begitu. Karena itu Bunda penyebabnya sebenarnya mungkin bukan turunan, hanya suka ganti-ganti handuk, pakaian sama-sama itu makanya bilang turunan ya, mungkin seperti itu ya Bunda ya. Pakaian itu harus bersih, disetrika. Jangan nggak disetrika karena walaupun kita mencuci dengan bersih, pakai pengharum apa segala macam, tapi kita tidak tahu bakteri. Langsung dipakai, itu harus kena lagi panas, disetrika dari dalam begitu supaya kuman bakteri itu mati. Begitu. Biasanya itu ada gatal. Betul. Ada kuman. Pakaian dalam itu, ini maaf ya, pakaian dalam itu terutama itu bersih, harus pakai air panas. Rebus air panas terus kita kasih ke pakaian-pakaian dalam itu, terutama itu. Begitu ya Bunda ya. Jadi di Jongaya itu sekarang itu sudah aman. Saya sering ke sana. Waktu tahun 80-an itu di internet, saya sering ke sana kunjungi orang-orang kusta, memang semua di sana tanpa kecuali semua orang kusta. Saya sering ke sana kunjungi. Bau ya. Bau terus lalu, tapi saya berbaur juga dengan orang-orang itu. Saya juga senang dengan orang-orang itu, saya tidak sombong. Saya senang bergaul dengan dia karena dia baik sekali sama kita, dia menghargai kita kalau kita datang gitu. Jadi jangan kita dikucilkan, jangan kita ini penyakitan begini, itu tidak boleh. Ternyata saya juga kan insya Allah, alhamdulillah enggak juga. Enggak kena juga karena saya sering sama Dudu. Cerita bahkan saya dibilangi, oh ini yang muncul tadi malam di TV. Jadi saya tahu lah, bukan. Itu mungkin saya mirip. Oke deh Bunda, terima kasih banyak ya, baru bergabung lagi. Selamat menjelajah lagi ya, dan jangan lupa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa lebakku
bosi sering naloloran tenet alasaku tenaku asingi salangku tenaku saling beseretang nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpa linguko lupa kasiri-siri kama lupa parekan pasuana jarita oh palana nyawanu anjo baju merah jambunu pas salingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bineantang nu lampah nu lari siagang burane marai tena angin tena ramaleleng tena gunturu mamereng na bosi saring na loloran tenet alasaku tenaku asingi salangku tenaku saling beseretang nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpa linguko lupa kasiri-siri kama lupa parekan pasuana jarita oh palana nyawanu maka allo apa kulasu angapa nania kamaya takadereku mapa risik kama anjo baju merah jambunu pas salingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bineantang nu lampah nu lari siagang burane marai Benyamin, sahabat malam berikut di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan memang kalau bicara tentang penyakit kusta itu punya banyak sekali
mitos dan fakta begitu, tapi ini lebih ke fakta. Banyak yang mengatakan bahwa kusta itu mudah disembuhkan ya, atau bisa disembuhkan, bukan mudah tapi bisa disembuhkan hingga total. Itu tadi yang saya ambil dari artikelnya, dari tadi apa saya bilang tadi ya, satu artikel yang kami dapatkan dari Siloam Hospitals. Dan kita bicara tentang penyakit kusta ya, ada cerita masyarakat juga, sahabat budaya, silahkan dari Ibu Sudarsia, walaupun tadi sudah bergabung, terima kasih ini penjelasannya tentang kusta begitu, dan sudah tadi bergabung di telepon, terima kasih. Facebook juga terima kasih banyak Ibu Sudarsia Indah Dengbaji di Sopeng, terima kasih sudah monitor Pro 4 RRI Makassar dan bergabung di telepon kami. Baik, silakan yang lainnya berkomentar, sahabat budaya, bicara tentang penyakit kusta, yang juga ada beberapa pengalaman dari penelpon kita tentang penyakit kusta dan dialami sendiri ya. Ini bukan rekayasa tapi dialami oleh pendengar kita, dan ceritanya memang juga sudah kita dengarkan sama-sama bahwa penyakit kusta itu bisa disembuhkan dan bagaimana ciri-cirinya. Kalau bicara tentang penyakit kusta juga, dulu itu di Jalan Dangko ada Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ada kompleks penderita kusta Jongaya di sana. Dan sahabat budaya, ini kampung ini awalnya memang didirikan untuk penderita kusta. Tanah ini merupakan pemberian bangsawan Kerajaan Goa yang memberikan tanah untuk ditinggal oleh para penderita kusta yang selalu dikucilkan di masyarakat umum, termasuk di keluarga. Dulunya penyakit ini dianggap sebagai penyakit menjijikan di mata masyarakat. Itu yang tadi saya katakan, bahkan cerita masyarakat kita atau penelpon kita bilang, dibuang Ki Kodong, dikucilkan Ki ke kebun dan kemana ya, itu sahabat budaya. Dahulu kampung ini seluas ya, kampung Jongaya itu seluas 11 hektar, namun seiring berjalannya waktu luas komplek hanya 7 hektar saat ini, dan total ada 9 RT yang berada di kompleks penderita kusta Jongaya. Saat ini kompleks tersebut itu masih ada 400 warga penderita kusta. Dan ini artikelnya kami hadirkan dari kompas.com pada tahun 2019 lalu ya. Ini itu menurut kompas.com. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, sahabat budaya, dan memang beberapa ada sih, tapi mungkin beberapa kita belum survei lagi bagaimana penyakit kusta yang ada di kompleks Jongaya tersebut. Baik, sahabat budaya, 0811 409 250. Saya masih terima penelpon sebelum saya pamit di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan ini kalau bicara tentang penyakit kusta memang banyak dialami oleh masyarakat kita, yang pengalamannya juga zaman dulu hingga saat ini orangnya banyak berhasil begitu. Baik, silakan ada cerita mungkin tentang penyakit kusta di keluarga atau orang-orang terdekat, sahabat budaya, pengalaman mungkin di masyarakat, boleh langsung bergabung. Kalau dulu pengalaman saya nih, ada orang terdekat juga, dia penyakit kusta ini menurut cerita dari keluarga, itu dia penyakit kusta dan sudah pernah berobat, tapi berobatnya mungkin itu yang saya tadi bilang terlambat pengobatannya, dan akhirnya dia meninggal dunia. Itu dari cerita keluarga, dan ini keluarga mengatakan bahwa memang dia tidak diketahui bahwa ternyata itu dia kusta, dikiranya itu penyakit gatal biasa ya, seperti yang masyarakat bilang tadi. Penelpon kita mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan dibilang bahwa lama ini tahu, tapi baru ditahu, dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat, tapi tidak berhasil perawatannya, atau dia terlambat dan akhirnya meninggal. Kenapa dia terkena penyakit kusta? Karena dulu katanya dia pernah tinggal dengan orang yang terinfeksi penyakit kusta. Akhirnya dia juga tersebar penyakit tersebut ya. Mungkin itu tadi dari handuknya, pakaiannya, tinggal serumah, jadi sering berbaur sama-sama, akhirnya dia juga terkena penyakit kusta. Baik, sahabat budaya, mungkin ada di lingkungannya sahabat budaya mau bergabung untuk memberikan informasi cerita tentang penyakit kusta di masyarakat kita Sulawesi Selatan, silakan 0811 409 250.
Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Mbak Jimmy, sorry Batam malam berikut di mana saja berada bicara tentang penyakit kusta. Sudah kita tadi mendengarkan beberapa penelpon yang bergabung. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui Facebook juga. Terima kasih yang sudah bergabung melalui Facebook kami untuk berkomentar terkait dengan topik dari Bari Basa pagi hari ini. Saya harus pamit dari ruang Dengarta, sebentar ada obrolan komunitas. Oke, ada dari obrolan komunitas sahabat budaya sebentar kita akan berbincang di pagi hari ini terkait dengan pemanfaatan tanaman herbal dalam kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, sahabat budaya, nanti kita akan bicara bersama Dr. Gigi Amanah Pertiwisari MKG yang akan saya pandu sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah selepas Kabaratna Pro 4. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seri pertama beriku ibunda dari Syekh Yusuf bernama Siti Aminah Daeng Kunjung. Ya, Siti Aminah Daeng Kunjung melahirkan Syekh Yusuf Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Syekh Yusuf dilahirkan pada subuh hari Selasa 3 Juli 1626 di Istana Raja Talo dalam naskah Tuo milik Habib Alwi Pekalongan. Pada saat Siti Aminah Daeng Kunjung dalam keadaan hamil, suara-suara yang menyerupai orang yang sedang berzikir selalu terdengar dalam perut Siti Aminah Daeng Kunjung. Dan saat-saat beliau akan melahirkan, suasana di langit Makassar dan goa saat itu merah, seakan-akan ada kebakaran yang sangat dahsyat pada saat itu. Sampai-sampai warga beramai-ramai bergegas ke goa karena ada kabar bahwa istana kerajaan goa terbakar. Namun tidak ada kebakaran yang terjadi, melainkan saat itu merupakan hari kelahiran Syekh Yusuf Al-Makassari. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.